Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jamin dan Vena memasuki hutan Merineh. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jamin berkata pada Vena, "Jadi, kamu juga tidak bisa menggunakan Black Mana. Tapi, aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan aku merasa dipenuhi dengan kekuatan. Baguslah. Itu hal yang sangat menguntungkan pada situasi ini. Jadi, kenapa kita di sini? Aku sudah bilang kepadamu sebelumnya, bukan? Karena permohonan Sang Dewi itu. Iya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ucap Vena. Tiba-tiba di bawah Jamin ada sebuah sihir. Dan lalu mereka berdua pun terjatuh. Jamin bergumam, "Aku tidak bisa terbang. Sial, hutan macam apa ini? Aku bisa mati jika menyentuh dasar dalam kecepatan seperti ini." Tiba-tiba Jamin pun sudah sampai di dasar. Vena berkata, "Kita masih hidup bukan? Master, kita ada di mana?" "Mana aku tahu," ucap Jamin. Tiba-tiba ada cahaya di depan Jamin. Jamin berkata, "Ini sebuah reruntuhan." Dengan tiba-tiba pintu di sana terbuka. Vena berkata, "Pintunya terbuka. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi ini menarik," ucap Jamin. Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada seseorang berkata, "Kapten, ada seseorang yang berbaring, tidak sadar. Jantungnya juga menghilang. Ini pasti ulah para iblis. Cepat pergi, lapor kepada Sabel." "Baik." Orang di sana bergumam, "Aneh, berdasarkan kondisi mayat ini, setidaknya sudah 4 jam sejak dia mati. Ini adalah rute patroli, juga jalur yang digunakan prajurit untuk lewat saat bergantian shift. Tidak seorang pun ada yang melaporkan sampai sekarang." Tiba-tiba orang itu tertusuk oleh seseorang. Orang di sana berkata, "Bodoh, teruslah mencari. Kita lihat apa kalian mampu menangkapku." Tiba-tiba ada Sabel di sana. Dia berkata, "Akhirnya kita bertemu. Aku berada dalam posisi yang merepotkan karena kamu. Bukankah kamu Tuan Penasehat?" Setelah orang itu berkata seperti itu, tiba-tiba Sabel pun langsung menyerang orang tersebut. Sabel berkata, "Seperti yang diharapkan dari tubuh yang dipenuhi energi iblis, tidak akan mati begitu saja." Kita beralih di tempat Jamin. Vena berkata, "Aku pikir kalau kita akan benar-benar mati. Prajurit raksasa yang dilengkapi armor anti sihir, jebakan otomatis yang menembakkan panah cepat, dan kumpulan kalajengking yang terus berdatangan tanpa henti. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Apa ini pintu keluarnya? Master, apa yang tertulis di sana?" "Tempat di mana dia tertidur." "Memangnya apa yang tertidur di sana?" Setelah pintu itu terbuka, tiba-tiba ada beruang besar datang. Vena berkata, "Lihat, Master, ada beruang yang sangat lucu." Di saat Vena berkata seperti itu, Vena tidak sadar kalau dia lagi mau diserang oleh beruang itu.
Untung saja Jamin masih sempat menolong Vena. Beruang itu berkata, "Kalian nekat juga datang ke sini dengan dua kaki kalian." Jamin bergumam, apa dia mengerti bahasa manusia? Beruang itu siap untuk menyerang lagi, dan dia berkata, "Ada batas di mana kamu harus berpura-pura untuk tidak tahu." Untung saja Jamin masih sempat untuk melindungi dirinya. Akan tetapi salah satu batu di sana ada yang masuk dan lalu mengenai Jamin. Jamin bergumam, "Sial, hampir seluruh rusukku patah." Vena berkata, "Apa Master baik-baik saja? Aku masih belum mati. Karena aku menghalangi kekuatan itu, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan apa yang akan datang. Jadi, kamu yang menghalangi penggunaan Black Mana. Bagaimana kamu melakukannya? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku akan melindungi Master." Kita beralih di tempat lain. Di sana ada seseorang yang berkata, "Kamu kenapa? Kamu sudah kelewatan batas dan membuatnya berantakan. Aku rasa aku sudah memberitahumu untuk tidak menyentuh para prajurit itu. Tapi Sword Master itu sedang pergi lagi. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Kelihatannya hukumanmu terlalu ringan." Dengan tiba-tiba Sabel menyerang orang tersebut. Sabel berkata, "Ini bukan karena aku takut kepada Sword Master. Semuanya harus berjalan sesuai keinginan ayah." Kita kembali di tempat Vena. Dia berkata, "Bagaimana dengan Master? Kerja bagus, Vena." Di saat Jamin sudah menyiapkan mantra sihir, tiba-tiba dihancurkan dengan mudah oleh beruang itu. Beruang itu berkata, "Ini adalah hasil dari kebodohanmu. Bagaimana kalau kamu menyerah saja? Kamu ingin kami menerima kematian begitu saja? Justru kamu yang tiba-tiba menyerang kami tanpa alasan. Kalian meninggalkan benda menjijikkan di hutanku karena kalian sudah berbuat kejahatan. Kalian harus dihukum. Apa maksudmu? Ini pertama kalinya kami datang ke hutan ini." "Itu benar." "Bohong. Kekuatan gelap yang melindungi telur iblis yang menjijikkan itu sudah pasti kekuatanmu." Jamin bergumam, "Ada sebuah telur iblis di hutan ini." Beruang itu berkata, "Berhenti berpura-pura. Akan aku bunuh kalian, semua para pengikut iblis. Aku justru datang ke sini untuk menyingkirkan benda itu atas kehormatan Dewi Piro. Benarkah? Aku bersumpah dengan seluruh yang aku punya. Kalau kamu tidak percaya denganku, aku akan tunjukkan kepadamu. Tidak apa-apa, hutan ini adalah bagian dari daerah kekuasaan Dewi. Jika kamu berbohong dan mengotori namanya, kamu pasti sudah langsung mendapatkan hukuman surgawi. Akan tetapi, aku tidak bisa merasakan adanya keberadaan dewa darimu. Dan kekuatanmu yang menghalangi itu persis bukan yang datang dari seorang dewi. Benar, aku memang bukan pengikutnya. Kami hanya membuat kesepakatan. Dia memintaku untuk pergi ke hutan gelap dan mencegah kebangkitan sihir hitam yang menjijikkan. Dia bilang kalau aku akan mengerti. Itu alasan kenapa dia mengirimku daripada pengikutnya. Itu sulit dipercaya, tapi aku juga tidak bisa tidak mempercayainya juga. Katakan pada kami tentang telur iblis dan kekuatan yang melindunginya. Telur iblis itu muncul di hutan ini sekitar sebulan yang lalu. Aku langsung pergi untuk mengatasinya, tapi kekuatan gelap melindunginya.
begitu gelap dan tidak ada batas, dalam dan sangat kuat. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak bisa menembus lapisan pelindungnya. Jadi aku hanya menghalangi kekuatan yang menjaga telur iblis itu untuk sementara waktu. Tapi aku tidak merasakan adanya otoritas dewa darimu. Lalu bagaimana kamu menghalangi kekuatannya? Ini bentuk sebuah artefak, yang mana bentuk dari reruntuhan ini. Seluruh reruntuhan ini adalah artefak. Siapa yang membuat tempat ini? Bagaimana kamu tahu bahasa kuno? Dan untuk apa artefak ini dibuat? Aku tidak begitu yakin. Tapi yang aku tahu adalah tempat ini dibuat sekitar 600 tahun lalu. Biar aku tanya lagi satu hal. Kenapa kamu masih tetap menghalangi kekuatan gelap itu? Apa maksudmu? Kamu bilang kamu menghalangi kekuatan yang melindungi telur iblis itu. Kalau begitu, artinya kamu sudah menghancurkan telur iblis itu kan? Lalu apa gunanya untuk membuat black mananya tidak bisa digunakan? Sebenarnya telur iblisnya masih sama kondisinya. Apa ada yang menghambat? Pengguna artefak itu harus berada dalam reruntuhan ini. Dan aku belum menemukan siapapun yang bisa membantuku menghancurkan telur iblis itu. Apa kamu bisa merasakan kekuatannya? Energi kehidupan sang prajurit berkuda. Kekuatannya juga terhalang. Apa itu mirip dengan kekuatan yang melindungi telur itu? Itu berbeda. Kekuatan yang aku halangi persis sama denganmu, tapi tidak dengannya. Lepaskan kekuatan yang membatasi itu dan biarkan kami keluar. Aku akan pergi memeriksanya dengan mata kepalaku sendiri. Mohon bantuannya. Jika masterku bisa menggunakan kekuatannya, dia pasti bisa mengatasi telur itu dalam sekejap. Baiklah. Kelihatannya kekuatanku sudah kembali. Tiba-tiba Jaemin mengeluarkan sihirnya. Dia berkata, "Tidak seorang pun yang bisa mengontrolku." "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Luar biasa, aku bisa mengambil kontrol hanya dengan ini saja." "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Koneksiku dengan reruntuhan ini terputus." "Apa ini perbuatanmu? Bagaimana kamu dalam waktu singkat itu bisa melakukannya?" "Bukan hanya pemilikmu saja yang handal dalam artefak. Tidak disangka ada sebuah artefak yang mampu menghalangi kekuatanku. Dan mana mungkin aku akan diam saja. Lagi pula itu juga bukan penghalang yang sesungguhnya. Jadi jangan coba-coba mengikutiku. Oh iya, kamu tidak mungkin bisa meninggalkan reruntuhan ini, bahkan jika kamu mau." Apakah yang akan dilakukan Jaemin dengan artefak reruntuhan itu? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!